Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 14 Juni 2022 nya di STTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya Suster Amira juga sampailah ke rumah Buana. Pas di depan pintu sudah ada para Buana. Lalu para Buana juga ngomong kepada Amira, "Siapa yang menempati di pavilion kamar yang satunya, Amira?" kata Bu Farah kepada Amira. Di sini Amira juga kaget dan dia juga mengatakan kepada Bu Farah, "Saya tidak tahu, Bu," kata Amira. Di sini dalam batinnya para Buana, memang Amira itu jujur, dia pasti tidak tahu, kata batinnya para Buana sambil dia juga pergi dari hadapannya Suster Amira. Lalu di sisi lain di sini Nana, Dewa sama Mbak Eva dia mau masuk ke pavilion. Di sini juga terlihat Mbak Amira dia memanggil Nana sama Dewa. Lalu di sini Dewa juga nanya kepada Amira, "Ada apa, Amira?" kata Dewa sama Nana. Lalu Amira juga dia mengatakan semuanya bahwa dia ditegur sama Bu Farah, siapa yang menempati kamar di pavilion yang satunya. Di sini juga dia sudah mengatakan kepada Dewa, dia ngomong kepada Dewa sama Nana, "Ini siapa, Bu Nana?" kata Amira kepada Nana sama Dewa. Lalu di sini juga Mbak Eva juga langsung membuka kacamatanya dan di sini dia ngomong kepada Suster Amira, "Saya Eva," kata Mbak Eva kepada Amira. Amira juga sangat kaget dan senang dan dia juga akhirnya dia minta dipoto bareng sama Mbak Eva karena dia juga ngefans banget kepada Mbak Eva. Singkat cerita di sini Dewa juga ngomong kepada Nana, sebaiknya kita ke dalam dan kita harus menjelaskan semuanya kepada Mama Farah, kata Dewa kepada Nana. Di sini juga Mbak Eva juga ngomong kepada Dewa, "Saya ikut," kata Mbak Eva kepada Dewa. "Kamu jangan ikut, di sini aja tunggu," kata Dewa kepada Mbak Eva. Singkat cerita Nana sama Dewa juga masuk ke dalam rumah. Pas di dalam rumah di sini sudah ngumpul semua keluarga Buana dan para Buana langsung dia nangtung. Dia juga langsung ngomong kepada semua keluarga Buana, siapa yang menempati dan orang asing mana yang telah menempati di pavilion di kamar yang satunya, kata Bu Farah kepada keluarga Buana. Di sini juga Dewa juga dalam batinnya, sebaiknya saya harus terus terang sekarang ngasih tahu kepada Bu Farah. Di sini juga Dewa juga mengatakan bahwa yang menempati kamar yang satunya di pavilion itu adalah Mbak Eva, kata Dewa kepada para Buana. Di sini juga para Buana juga dan Ratu juga sangat kaget dan para Buana sangat marah kepada Dewa. Lalu pas di sini para Buana juga dia lagi menyalahi Nana, "Ini pasti gara-gara kamu, Nana," kata para Buana. Gak lama kemudian Mbak Eva juga masuk sambil dia ngomong kepada para Buana, "Bu Farah jangan menyalahkan Nana." Di sini juga Mbak Eva juga dia ngomong terus terang dan menceritakan semuanya kepada para Buana. Tapi dasar para Buana dia ngomong kepada Mbak Eva, "Saya tidak mau alasan apapun," kata para Buana kepada Mbak Eva. Lalu Mbak Eva juga di sini ngomong kepada seluruh keluarga Buana, "Siapa yang setuju keluarga Buana saya tinggal di tempat di sini?" kata Mbak Eva. Di sini juga terlihat Neratu juga setuju, dia tunjuk tangan, dan Sukati juga dia tunjuk tangan, dan apalagi Silvia dia juga setuju Mbak Eva tinggal di rumah Buana. Lalu semua juga sudah setuju. Di sini para Buana juga dia tidak bisa berkutik lagi, dia juga menyetujuinya Mbak Eva tinggal di rumah Buana. Lalu di sini para Buana juga ngomong kepada Mbak Eva, "Kalau ada apa-apa dan kamu kalau berbuat sesuatu di sini yang enggak bikin keluarga Buana terjadi apa-apa, saya tidak akan cari siapa-siapa," kata para Buana. "Siap, Bu Farah," kata Mbak Eva. Lain lagi di sisi lain, Barani dia lagi ketemuan sama temannya di sebuah kafe. Tiba-tiba dia melamun terus karena dia terbayang-bayang wajahnya Pak Fajar. Lalu dia juga langsung pergi dari kafe. Pas sampai ke kontrakannya dia juga ada Pak Fajar yang lagi menggitar di depan kontrakannya. Dan di sini Barani juga di sini melihatin Pak Fajar, tidak dilihat dia melangkahkan kaki sambil melihat Pak Fajar yang lagi menggitar. Tiba-tiba kakinya ditajong dan dia juga nyuksruk jatuh di depan pintu kontrakannya. Lalu Tante Saras dari dalam dia langsung keluar. Dia sangat kaget melihat Maradi sudah tergeletak di sini karena dia memandang terus Pak Fajar. Di sini juga dia langsung dibawa masuk ke dalam oleh Tante Saras.
Lalu di sisi lain Pasha di sini dia pergi ke rumah Buana, dia menjemput Mbak Amira. Lalu Mbak Amira juga ngomong kepada Pasha, "Kenapa Kak Pasha kesini? Saya mau menjemput kamu," kata Pasha kepada Amira. Tiba-tiba Nana keluar dari rumah, dia sangat kaget melihat Pasha dia menjemput Amira. Gak lama kemudian datanglah Dewa. "Ada apa kamu nak?" kata Dewa kepada Nana. Nana juga sambil menunjuk kepada Pasha, itu Pasha menjemput Amira. Berarti Pasha itu sudah sembuh mas. Mendingan Amira itu suruh fokus aja di keluarga Buana mengurus Neratu, kata Nana kepada Dewa. Singkat cerita di sini juga Dewa sama Nana juga pergi ke Pak Perisa Dewa untuk ngomong sama Amira. Lain lagi di sisi lain di sini Mbak Ika di sini juga pergi ke makam ayahnya si Ken Gavin. Ternyata Mbak Ika sama si Ken Gavin itu adalah adik tiri. Lalu gak lama kemudian datanglah si Ken Gavin sama si Alia si Leater. Lalu si Ken Gavin juga dia menunjuk kepada Mbak Ika, "Kamu itu siapa menangis-nangis di makam ayah saya?" kata si Ken Gavin kepada Mbak Ika. Lalu Mbak Ika juga di sini dia juga melihat sambil dia juga berdiri sambil membuka kacamatanya. "Saya itu adik Kak Kelvin," kata Mbak Ika kepada si Ken Gavin sambil dia juga menghampiri si Ken Gavin, langsung mengambil tangannya si Ken Gavin dan mencium tangannya si Ken Gavin. Lalu di sini Mbak Ika juga dia menceritakan kepada si Ken Gavin, "Kak Kelvin ingat gak waktu masa kecil waktu Kak Kelvin lagi main basket?" kata Mbak Ika kepada si Ken Gavin. Lalu si Ken Gavin juga dia teringat masa kecilnya, memang dia juga ingat dia memang punya adik tiri. Lalu di sini Mbak Ika juga ngomong kepada si Ken Gavin, "Daripada kita pusing-pusing mendingan ngobrolnya di sebuah kafe aja Kak," kata Mbak Ika kepada si Ken Gavin. Di sini si Alia Seattle juga sangat kesel sama si Ken Gavin, dia juga langsung pergi mengikuti Mbak Ika. Lain lagi di sisi lain di Perisa Dewa di sini Pasha yang lagi ngobrol sama Mbak Amira sudah dibeliin jus. Kalau kemudian Dewa sama Nana menghampiri Pasha, lalu Dewa juga ngomong kepada Amira. Singkat cerita di sini Amira juga mengikuti Dewa sama Nana dan Dewa juga ngomong kepada Amira, "Sebaiknya kamu sekarang fokus aja kerjanya di rumah Buana untuk mengurusi Neratu karena di Perisa Dewa dan Pasha juga sudah sembuh," kata Dewa kepada Amira. Lalu Mbak Amira juga di sini sangat senang dan dia juga setuju. Dia juga langsung dia keluar dari ruangan itu untuk mengambil tas di hadapannya Pasha. Pasha yang lagi menunggu dia sangat kaget kenapa Amira dipanggil oleh Dewa. Gak lama kemudian Mbak Amira juga datang. Lalu pas Mbak Amira datang di sini Mbak Amira juga diikutin oleh Nana sama Dewa dan Mbak Amira juga mengambil tas. Lalu Pasha juga dia sangat kaget, "Kenapa kamu mau membawa tas?" kata Pasha. Lalu singkat cerita di sini juga Mbak Amira sama Nana dan Dewa juga dia pergi dari Perisa Dewa. Lalu di sisi lain di sini Tante Merlin yang mencari makanan di buku untuk masak. Tiba-tiba datanglah Mbak Rani mengantarkan makanan ke Tante Merlin. Pas di sini Tante Merlin juga sangat senang. Lalu gak lama kemudian Pak Fajar datang. Pas Pak Fajar datang di sini Mbak Rani juga dia langsung memandang Pak Fajar dan dalam hatinya dia ngomong, "Kenapa saya kalau memandang wajahnya Pak Fajar di sini hati saya kok lemas kayak gini?" kata Mbak Rani. Tiba-tiba sop yang dibawa dipegang sama dia untuk dikasihkan kepada Tante Merlin tiba-tiba jatuh. Lalu di sini juga Pak Fajar juga marah kepada Mbak Rani dan Mbak Rani juga langsung pergi dari hadapannya Tante Merlin sama Pak Fajar. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 14 Juni 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata membayar lobati soledat kalau Mimin tos kebudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.